KPM PKH untuk sesi 1 mengenai pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Sudah paham belum? Insya Allah Bu, sedikit-sedikit sudah paham. Sedikit-sedikit sudah paham ya. Ya, Bu. Nah, di dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha ini ya, ada Ibu sudah mempelajari beberapa langkah di mana di dalamnya terdapat memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran. Nah, di sini kita sebagai ibu rumah tangga tentunya harus memahami ya jumlah pendapatan dan pengeluaran. Supaya apa? Supaya tidak lebih besar pasak daripada tiang Bu. Ya, baik. Mbak Isa gimana? Ya, tidak lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Ya, tentunya biasanya kan dalam keluarga itu yang mengatur keuangan itu adalah Ibu rumah tangga. Nah, jadi kita sebagai ibu-ibu ya harus pintar-pintar. Biar apa? Supaya pengeluaran itu sesuai dengan pendapatan. Nah, apakah ibu-ibu PKH pernah menyusun anggaran? Belum Bu, Belum pernah ya? belum. Nah. Tapi mungkin akan dilaksanakan karena sudah dapat materi dari Ibu pendamping. Iya. Jadi karena sekarang sudah mendapat pelajaran mengenai menyusun anggaran. Nah, saya harap kedepannya ibu-ibu PKH ini bisa menyusun anggaran. Di dalam menyusun anggaran ini ada kebutuhan dan keinginan. Ibu-ibu masih ingat nggak apa kebutuhan apa keinginan? Ingat Bu, Sedikit. Ayo coba satu-satu biar. kalau kebutuhan Bu itu wajib dipenuhi, karena kalau tidak dipenuhi akan mengganggu kelangsungan hidup seperti itu. Kalau kebutuhan, kalau keinginan? Kalau keinginan itu tidak harus dipenuhi. Ya. Harus menyesuaikan dengan ekonomi yang dimiliki, Bu. Nah, saya kira setelah mendengar jawaban ibu-ibu KPM PKH sudah lumayan ya. Sudah, saya menilainya itu berapa ya? Sekitar 90 lah untuk ibu-ibu. Alhamdulillah, saya harap kedepannya bisa lebih paham lagi dan diterapkan. ya, diterapkan di rumah ya. Dari pemaparan ibu-ibu KPM PKH tadi, alhamdulillah sudah lumayan memahami apa yang kita pelajari hari ini. Jadi harapannya ke depan semoga ya ibu-ibu ini bisa menerapkan di rumah. Jadi tidak hanya belajar tapi juga diterapkan. Paham ya? Nah, terus kira-kira saya mau bertanya, nah ini ya kepada ibu-ibu KPM PKH, kalau ini apa aja yang merupakan kebutuhan? Contohnya ya, Bu. Iya, apa aja menurut Bu Aisyah yang merupakan kebutuhan dulu ya? Iya. Ini silakan. Beli beras. Pokoknya kebutuhan-kebutuhan itu Bu, yang kebutuhan pokok seperti beras, lauk pauk, minyak dan semacamnya itu termasuk kebutuhan sudah Bu. Ya benar. Kalau keinginan Kalau apa? keinginan misalnya ini Bu, biasanya ibu-ibu di sini ini sering Bu, Ya. sulit untuk menghindari keinginan, tapi mungkin tidak sadar kalau selama ini hal itu adalah keinginan bukan kebutuhan. Misalnya ini Bu, kredit daster, kredit kerudung, terus baju-baju biasanya ada Bu. Ayo 5 kali bayar 5 kali seperti itu kan termasuk keinginan ya Bu ya. Itu yang patut dihindari ya Bu ya. Iya, benar. Iya, tapi kalaupun ada yang kredit Bu, mudah-mudahan bisa menghindari.
Dapat nyicil. Mudah-mudahan bisa menghindari. Yang penting tidak bau ya Bu ya. Iya. Yang penting rapi dan tidak bau. Iya, Biar benar. nggak update, tapi yang penting tidak bau ya Bu Iya, ya. benar. Nah, terima kasih ya kepada Ibu Siti Aisyah sama Ibu Weni. Saya kira kalau cuma kayak tadi, misalnya benar kata Bu Weni, sebaiknya dihindari. Kalaupun itu kredit, ya kalau kita punya uang, waktu kita mau bayar. Kalau kita tidak punya uang, kasihan suami kita yang kerja. Nah, kalaupun kita bisa, kadang kita bisa membantu suami untuk menambah apa namanya ekonomi, tapi belum tentu pendapatan kita itu tetap. Jadi Iya, Bu. namanya pendapatan kita nggak tetap, jadi lebih baik untuk keinginan seperti itu dihindari dulu. Kecuali nanti kalau emang ada uang lebih daripada nyicil, mending langsung beli, ya. Ya. Ya Bu. Ya. Terus selanjutnya ya, mengendalikan anggaran. Nah, sudah paham belum caranya mengendalikan anggaran? Lupa-lupa ingat, Bu. Lupa-lupa ingat ya. Di sini mana ya yang merupakan pengendalian anggaran. Nah, sebentar. Pengeluaran harus dikendalikan berdasar anggaran yang sudah dibuat Bu. Selanjutnya silakan dibuka halaman 52 pada buku pintar ya. Iya, Bu. Nah, saya di sini ingin mengetes ibu-ibu untuk membaca satu-satu. Dimulai dari Ibu Aisyah ya. Coba Ibu gimana? Bu. Yang mana ini, Bu? Bu Lili. Iya. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin Terima kasih Ibu Siti Aisyah. Paham ya maksudnya? Ya, uang rumah tangga. Nah, jadi kita itu sebagai ibu rumah tangga, pengelolaan keuangan itu penting Bu. Ya, Biar pengelolaan seimbang keuangan itu sangat penting biar seimbang. antara pengeluaran dan pendapatan. Ya, bagus. Selanjutnya, silahkan Ibu Weni. Bu Lili, Ya, hitung seluruh pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi ya kita itu harus pintar memilih-milih mana yang merupakan kebutuhan dan keinginan. Nah, ya, selanjutnya Bu Aisyah lagi. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam 1 bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Ya, terima kasih. Jadi, utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Kalau keinginan kan bisa ditunda, bisa beli bulan depannya lagi. Sedangkan kalau kebutuhan, misalnya beras, kita butuh makan sekarang, masa kita belinya besok? Iya Bu, Iya. lapar dong Bu. Iya, makanya. Terus selanjutnya silakan Bu Weni. Seringkali, Bu Lili, beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan. Ya, terima kasih Bu Weni. Itulah ya fungsinya keluarga juga seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lagi butuh beras, bapak misalnya butuh rokok, sedangkan anak kita butuh uang Keperluan jajan, sekolah. keperluan sekolah. Nah, kita itu harus berdiskusi dulu sama bapak dan juga anak-anak kita. Kira-kira mana yang harus didahulukan. Nah, kalau sekiranya yang lain masih bisa ditunda, misalnya
seperti merokok ya, kita tunda dulu lah untuk keinginan Bapak untuk beli rokok. Nah, kita dahulukan anak kita kebutuhan yang misalnya seperti butuh buku. Nah, jadi kita itu harus pintar menyepakati bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Selanjutnya silakan Ibu Aisyah ya. Ini yang terakhir, salam dua. Ya. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, terima kasih. Jadi kita gunakan di sini sistem amplop dan sistem Catatan kas kas harian. harian. Nah, untuk mengendalikan pengeluaran. Jadi kalau misalnya satu amplop ini, amplop A, ini biasa untuk kita gunakan buat bayar listrik. Jangan ambil uang yang berada di amplop A ini buat beli sepatu. Nah, seperti itu ya. Biar katanya saya tadi, nah, biar pengeluaran ini sesuai dengan yang kita anggarkan. Nah, selanjutnya di sini Ibu Lili. Nah, ibu-ibu bagaimana? Mudah kan? Mudah kan? Enggak? Mudah dipelajari tapi belum tentu dilaksanakan, Bu. Nah, iya benar. Jadi sedikit demi sedikit lah kita belajar bareng-bareng ya. Karena saya juga belum pernah sih seperti ini. Saya pernah menggunakan sistem catatan kas harian, emang itu buat kepala saya pusing. Karena apa? Karena kadang tiba-tiba dalam satu bulan besar sekali pengeluaran. Padahal saya itu mikirnya nggak nyampe segitu, tapi ternyata setelah buat catatan kas harian itu jumlahnya luar biasa. Seperti itu ya. Nah, udah paham semuanya ibu-ibu? Insyaallah, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin ibu-ibu berdiri sebentar. Silakan berdiri. Berdiri ya, Bu ya. Iya. Nah, di sini sebelum kita tutup, saya ingin mengajak ibu-ibu untuk tepuk kebutuhan dan keinginan. Sudah belum caranya tepuk kebutuhan? Tidak, Bu. Baik. Kalau belum tahu, saya kasih contoh ya. Iya, Bu. Jadi seperti ini. Tepuk kebutuhan. Segerakan, penuhi, upayakan. Ya, Bu. Paham ya? Iya, ya, Bu. Mari ya. Ayo. Tepuk kebutuhan. Segerakan, penuhi, upayakan. Bagus. Terima kasih. Katanya tepuk keinginan lagi, Bu. Ya, habis ini saya ajarin gimana tepuk keinginan. Sudah tahu belum ibu-ibu? Belum tahu. Belum tahu ya. Baiklah. Baiklah, begini ya caranya. Tepuk keinginan. Kurangi, tunda, batalkan. Paham ya? Iya, Bu. Ayo, saya coba. Tepuk keinginan. Kurangi, tunda, Batalkan. paham ya? Terima kasih. Sudah tahu ya caranya ya. Jadi Ya, nanti insyaallah, Bu. bisa dipraktekkan di rumah sama Suami. suami. Suami, Bu. Suami. Iya, jadi biar tertanam di suami juga, anak juga. Kalau keinginan harus ditunda dulu. Nah, bisa dibatalkan. Kalau kebutuhan Harus ya, diupayakan. Disegerakan, Bu. ya, kalau kebutuhan itu lebih baik disegerakan ya. Iya. Nah, sudah paham? Iya, Bu. Silakan duduk. Kalau begitu ya, saya tutup pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.